Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penetapan kadar H2O2 atau hidrogen peroksida dengan metode titrasi permanganometri. Nah, dalam titrasi penetapan kadar H2O2 ini, prosedurnya itu tidak jauh berbeda dengan prosedur standarisasi maupun prosedur penetapan kadar Fe. Ya. Nah, dalam prosedurnya itu tentunya pertama-tama ya sama seperti prosedur standarisasi maupun penetapan Fe, kita siapkan dulu sampelnya ya. Nah, sampel H2O2 ini biasanya sampelnya itu dalam bentuk cairan ya, cairan yang pekat ya. Maka kita encerkan terlebih dahulu sampai dengan konsentrasi atau persen yang kita inginkan ya. Kemudian nanti data ketika diencerkan, data persennya itu menjadi nilai persen teoritis ya. Nah, nanti ini bisa dipakai nih untuk nyari persen kesalahan. Setelah disiapkan sampel H2O2-nya, maka sama ya seperti prosedur yang sebelumnya, pipet 10 mili ya, kemudian tambahkan asam sulfat. Asam sulfat fungsinya buat ngasamin ya, biar si peroksidanya dioksidasi oleh permanganat, si permanganatnya berubahnya jadi Mn2+. Kemudian sebelum dititrasi panaskan dulu sampai 70 derajat ya. Dipanasinnya itu kalau nggak pakai termometer bisa dilihat dari letupan yang pertama ya. Nah, baru setelah itu dititrasi dengan KMnO4. Perlu diperhatikan di sini ya, ketika titrasi itu nanti lakukan titrasinya itu secara perlahan-lahan ya. Kita pastikan biar si H2O2 yang ada di Erlenmeyernya itu ya, ketika dititrasi sama permanganat dari buret, ditetesin permanganat dari buret, dia benar-benar bereaksi dulu. Jadi perlahan-lahan dititrasi sampai dengan nanti terjadi perubahan warna pada titik akhir titrasi, yaitu terbentuk warna merah seulas ya. Dan perlu dipastikan pada saat akhir titrasi suhu larutannya itu tidak boleh kurang dari 60 derajat Celcius. Artinya kalau si larutannya suhunya itu turun ya, karena titrasinya nggak cepat selesai ya, karena titrasinya itu perlahan-lahan, maka bisa kita panaskan kembali, baru kemudian dititrasi kembali sampai dengan titik akhir ya. Nah, dari reaksinya kita bisa lihat ya, reaksinya seperti ini. Jadi peroksida dititrasi oleh permanganat pada suasana asam, permanganatnya akan menjadi Mn2+ dan peroksidanya akan menjadi O2 ya. Ini nanti nilai valensi dari peroksida dilihat dari elektron yang terlibat ketika H2O2 berubah menjadi O2 ya, seperti ini. Nanti bisa dihitung valensinya berapa. Ya, semuanya tidak berwarna sehingga nanti si permanganatnya ini bisa berperan sebagai autoindikator. Seperti itu. Nah, kemudian nanti data hasil titrasinya ya, karena sampelnya itu tadi kan si peroksida itu biasanya dari cairan pekat. Nah, jadi ketika kita siapin larutannya si sampel H2O2 ini, kalau misalnya pada saat menyiapkan larutannya ini kita tidak menimbang ya, berarti data yang kita punya itu adalah hanya data volume ya. Hanya data volume yang ini aja nih, volume yang dipipet. Nah, tapi kalau misalnya menimbang, maka kita punya data massa penimbangan. Nah, sehingga dalam perhitungannya nanti kita siapin datanya dulu ya. Nah, datanya itu kalau misalnya ketika ngencerin itu ditimbang, maka kita bisa dapat massa penimbangan. Tapi kalau misalnya nggak ditimbang ya, maka nanti yang kita gunakan itu adalah data volume yang pemipetan aja ya, yang dipipet itu berapa, itu sebagai massa sebagai
penentu nanti dalam perhitungannya. Kemudian ada juga ya faktor pengencer kan. Kita harus biasanya menghitung faktor pengencer diambil dari data volume pembuatan ya. Si larutannya tuh dibuatnya berapa mili, kemudian dipipet berapa mili. Nanti dapat data faktor pengencer. Dari data faktor pengencer kemudian dititrasi, udah dapat volumenya, nanti bisa kita dapatkan data volume titrasi. Nah, volume titrasinya ini nanti kan dilakukannya sampai konstan dan berasal dari satu sumber larutan yang tadi dibikin. Maka volume konstannya ini bisa kita rata-ratakan ya, berbeda dengan penetapan FE. Karena kalau FE kan kita nimbangnya 2 kali, maka yang dirata-ratakan adalah persennya. Karena larutannya beda, bukan volumenya. Kalau ini volume titrasinya bisa dirata-ratakan karena larutannya berasal dari sumber yang sama. Nah, gimana ngitungnya? Kalau misalnya kita mau mencari persennya itu dalam bentuk persen massa per massa, maka ya kita harus punya data miligram sampel. Nah, kalau misalnya nggak ada nilai miligram sampelnya, maka kita gunakan rumus persen massa per volume. Nah, kalau persen massa per volume, rumusnya dihitung dengan persamaan seperti ini. Nah, jadi FP dikali BE, BE-nya BeH2O2 ya. Jadi kalau yang dicari persen H2O2, maka BE-nya juga BeH2O2. MR-nya nanti dibagi valensi. Dikali volume titrasinya itu satuannya mililiter, dan ini dari volume konstan ya, hasil rata-rata. Kemudian dikali normalitas baku sekunder ya, ini dari hasil standarisasi. Nah, kalau misalnya kita mau mencarinya dalam rumus massa per volume persennya itu, ya, maka nilai ini ya, jadi kalau misalnya lihat rumus yang ini ya, persen massa per massa, yang atas ya, massa per massa itu kan satuan massanya harus sama. Kalau yang bawah satuannya miligram, maka yang atas ini juga satuannya adalah miligram. Nah, kalau mau kita hitung dalam persen massa per volume, maka satuannya itu biasanya yang dipakai adalah gram per mililiter. Ya, asumsi berat jenis larutannya itu sama dengan BJ air. Ya, di mana BJ air itu adalah 1 gram per mililiter, sehingga 1 gram larutan ya kita asumsikan sama dengan 1 mililiter larutannya. Sehingga kalau mau nyari persen dengan satuan massa per volume, berarti satuan kadarnya itu adalah gram per mililiter. Kalau kita turunkan dari rumus yang di atas ini ya, gram per mililiter, jadi bawahnya ini kalau persen massa per massa bawahnya adalah miligram sampel, maka kalau massa per volume bawahnya adalah volume sampel. Volumenya ini satuannya harus mililiter ya. Nah, volume ini biasanya dalam titrasi diambil dari volume yang dipipet ya, volume sampel yang dipipet ya. Jadi ini nanti yang kita cari kadarnya. Kemudian ya, nah rumus yang ini ya bisa kita pakai asalkan dikonversi. Rumus ini kan untuk yang satuannya miligram, untuk satuan massanya itu miligram. Kita konversi menjadi gram ya, caranya miligram menjadi gram itu dibagi 1000. Makanya di bawah kita tambahkan bilangan 1000. Jadi dikali 1000. 1000 ini dari mana? Untuk mengubah satuan rumus yang di atas ini ya, yang tadinya miligram ya, dari sini kan kalau ini kan miligram, nah menjadi gram, sehingga nilai persennya bisa dihitung ya. Jangan lupa dikali 100% ya. Seperti itu ya perhitungan untuk penetapan kadar H2O2 dengan metode titrasi kompleksometri. Baik, demikian penjelasan saya mengenai prosedur titrasi penetapan kadar H2O2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.